selamat pagi pemirsa SBO TV. Kembali kita jumpa di dalam program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan pagi hari ini saya Walden menemani Anda. Seringkali dalam kehidupan kita gampang sekali bernasar, tetapi kemudian kita sulit menggenapinya. Nah, pagi hari ini saya akan memperbincangkan topik, dapatkah nasar dibatalkan? Bersama narasumber, Bapak Pendeta James Ong dari GBI Mamat Rajani Surabaya sudah ada di studio. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Walden. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Puji Tuhan. Iya, dan pagi hari ini ada satu topik yang sangat menarik ya, yang hendak kita perbincangkan tentang nasar. Kenapa kita mau memperbincangkan tentang nasar? Karena ada begitu banyak orang sulit pada akhirnya setelah mereka menerima apa yang mereka doakan, minta sama Tuhan, nasarnya sulit untuk ditepati. Kalau bernasarnya mudah ya? Gampang. Pernah nggak mendengarkan kasus-kasus kan? Banyak ya. Walden. Di dalam pengembalaan juga banyak ya seperti itu. Iya, Pak Pendeta, apakah nasar ini sama dengan janji sebenarnya? Saya mau bacain arti nasar di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Iya. Dikatakan bahwa nasar dalam perbendaharaan kata itu adalah janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Itu nasar. Ya. Nah, di dalam kamus dikatakan nasar itu istilah yang diberikan kepada Tuhan, ditujukan kepada Tuhan, janji, kepada Allah, gitu ya. Sebuah janji. Kalau janji itu lebih cocok kepada manusia. Kepada manusia ya. Ya. Jadi sebetulnya bobotnya lebih tinggi ya. Tinggi daripada janji itu nasar. Karena kepada Allah. Bukan kepada manusia. Itu dia. Dan menurut pengalaman pelayanan Bapak, kenapa ada begitu banyak orang yang mudah sekali bernasar ya? Sementara itu sesuatu yang mengikat begitu. Kan begini, Walden, orang itu bernasar itu karena keadaan dalam kondisi tertentu ya. Misalkan kondisi terjepit, gitu ya. Terdesak. Jadi misalkan dia ini saya baru menangani satu kasus begini. Dia ini punya aset banyak. Tanah, gudang, sawah, aset-aset properti banyak. Seorang pengusaha ini ya? Iya. Tapi dia lagi butuh duit, dia butuh dana. Dia mau jual salah satu asetnya atau beberapa asetnya itu tidak bisa terjadi. Jadi transaksi ini nggak bisa terjadi gara-gara ya nggak ketemu sama pembeli yang banyak cocok. Kendala, begitu ya? Banyak halangan, banyak kendala, sehingga uang yang dia butuhkan untuk perputaran ini macet. Mengalami masalah ya? Macet. Lah, contohnya kalau kita mengalami kondisi seperti ini, situasi seperti ini kan kita gampang gini, Tuhan, kalau sawahku laku, kalau tanahku laku, aku akan berikan 50% untuk Tuhan. Nah, itu contohnya. Apalah begitu ya janjinya, begitu. Ya kan? Dan manusia kan selalu dipenuhi dengan emosionalnya. Jadi kalau dia lagi dalam situasi kondisi seperti itu, mudah sekali ya, mudah sekali bernasar karena dipengaruhi dengan emosinya dia. Ya, kadang-kadang yang kita ucapkan kepada Allah itu tidak kita pikirkan sebelumnya, tidak kita pertimbangkan, asal ngomong aja. Karena ya itu tadi emosionalnya yang bekerja lebih kuat. Itu dia. Dan hal yang dibicarakan dengan serius, janji yang disampaikan tanpa dipikirkan atau dipikirkan itu sama, adalah sebuah nasar yang harus ditepati begitu ya. Dan Tuhan tidak melihat itu diucapkan dengan serius atau tidak atau gitu ya. Dipikir, yang penting dia sudah mengucapkan berkata-kata di hadapan Tuhan. Itu di hadapan Tuhan itu dia pegang itu sebagai suatu nasar yang harus dipenuhi. Kita nggak bisa berkata sorry, saya salah ngomong Tuhan, begitu nggak bisa ya. Kita urusan dengan Tuhan itu nggak semudah urusan dengan sesama kita. Oke. Ya, Tuhan itu sebuah pribadi yang kita nggak bisa permainkan, terus terang. Ya, jadi kita harus mengerti betapa mulianya dia, yang kita nggak bisa main-main gitu. Betul. Ya. Karena ada pertanggungan jawab pada akhirnya ketika kita mengabaikan apa yang kita nazarkan. Seringkali kalau istilah saya itu, Walden, urusan dengan Tuhan itu kalau dalam bahasa Jawa itu jeru banget gitu ya.
Ciro banget, dalam sekali. Dalam sekali. Dalam banget. Kalau urusan dengan manusia nih, ya kadang-kadang kita bisa kibulin manusia, kita bisa modusin gitu ya. Begitu-begitu aja lah. Makanya nanti dia oke lah, mungkin dia nggak enak hati sama kita, tapi kalau kita urusan dengan Allah, kita nggak bisa main-main. Kita nggak bisa sembunyi, kita nggak bisa pura-pura, dan lain sebagainya. Dan selain di dalam urusan-urusan bisnis, katakanlah seperti contoh tadi yang diangkat, itu di dalam banyak hal ya, Pak. Kita seringkali gampang sekali bernasar. Pokoknya dalam posisi terdesak, misalnya jodoh belum datang. Ada ya, seperti itu ya? Iya. Jadi nggak dapat jodoh, Kalau dapat jodoh, aku akan apa? Ini, aku akan ini. Dan nazar ini tidak selalu berkaitan dengan nominal keuangan biasanya, Pak ya. Ada hal yang lain biasanya. Tapi dengan sebuah tindakan lah, tidak harus dengan uang atau nominal berapa gitu, enggak. Misalkan dengan sebuah tindakan apa, misalkan ya nanti mungkin di segmen kedua saya akan bahas lebih lanjut itu. Ada orang yang ingin menyerahkan hidup secara sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setelah terkabul, ingin melayani, ingin satu keluarga bersama-sama beribadah. Itu juga nazar ya Pak ya? Bisa ya? Ya nazar itu lebih baik, lebih condong kan untuk pribadi. Pribadi ya? Jadi kita bukan dengan melibatkan orang lain ya? Karena kita nggak bisa merubah orang lain. Oke. Iya, baik. Iya, dan pemirsa, pagi hari ini saya akan menggali lebih dalam lagi, dapatkah nazar dibatalkan? Dalam keadaan terdesak, orang mudah bernazar. Tetapi apakah nazar itu salah satu-satunya solusi untuk kita mendapatkan jawaban Tuhan ketika kita terdesak? Segmen berikut, saya akan perbincangkan masih bersama dengan Pendeta Ganteng, Bapak Pendeta James Ong dari GBI Mamat Rajani, Surabaya. Apa sih cerita dari lagu Roti Kami Pecahkan ini, Bu? Kami ingin menggambarkan cerita tentang Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kita ketemu lagi minggu depan di Musik Gereja SBO TV. Jesus bless you. Bye-bye. Puji Tuhan pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Dapatkah nazar dibatalkan? Itu dia topik yang diperbincangkan, dan Pak James, banyak orang bernazar tanpa berpikir. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, haruskah setiap kali kita butuh sesuatu, kita terdesak, dan kita harus bernazar untuk kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan? Kalau kamu tanya haruskah, saya akan jawab dengan tegas, tidak harus. Tidak harus ya Pak ya? Karena untuk mendapatkan jawaban doa itu tidak mutlak harus melalui nazar. Ya. Dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar begitu ya? Ada satu ayat berkata begini, dalam Pengkhotbah 5 ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ya, dikatakan ayat yang ke-3, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. 5, ini 5 yang harus diperhatikan baik-baik nih Walden. Ya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Kilaf ini artinya salah ngomong, nggak mau memenuhi nazar. Mau ngeles begitu ya. Alasannya kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Wow. Ya, ini sebuah serem ya. Tadi saya bilang, urusan dengan Allah itu nggak main-main. Iya. Ya, karena dia Allah yang begitu mulia, jadi kita nggak bisa semaunya aja mau melakukan apa. Oke, jadi nggak harus bernazar. Nggak harus. Bisa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, atau kemudian kita ya mengimani sesuatu ada satu ayat tanpa berkata bernazar. Begini, ada satu ayat dalam Alkitab berkata begini,
yang menjadi penghalang doamu bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, Iya, Yesaya, bukan karena telinga Tuhan tidak mendengar doamu, tetapi yang menghalangi sehingga doa itu tidak dijawab itu dosa kita, kesalahan kita. Iya. Nah, sebaiknya ketika kita mengalami sebuah keadaan seperti itu, kita berdoa tapi tidak mendapatkan jawaban. Introspeksi diri. Ya, kita harus menyelidiki diri dulu. Jangan kita menyalahkan pihak yang lain. Iya. Manusia kan seringkali cenderung untuk seperti itu. Menyalahkan, ini kalau ada apa-apa, gara-gara kamu. Ya. Ini. Akhirnya kita sudah, semua manusia disalahkan, akhirnya, itu Tuhan yang tidak adil. Sebelum kan ke Tuhan begitu. nyalakan pemerintah dulu biasanya. Ya, terakhir Tuhan nggak adil. Gitu. Tuhan itu apa? Katanya maha kuasa, mana buktinya? Loh, nantang Tuhan itu. Ya, jadi Saya percaya orang seperti itu semakin jauh jawaban doa itu. begitu ya. Jadi paling bagus menyelidiki diri, Itu ada lebih pertobatan, menyelidiki diri, mendapati apa kekurangan kita, kesalahan kita, ya apa yang menjadi penghalang, ya, itu lebih bagus. ya. Akhirnya kita mendapatkan, aku kurang di sini. Kita Aku berubah, salah. kita bertobat. Ya. Akhirnya jawaban Tuhan itu sebagai Bapa yang tidak mau menunda-nunda doa kok sebetulnya, Walden. Dia Kalau selalu kita tahu ya, menjawab, kita punya orang tua ya, orang tua kita di dunia, dia punya segala-galanya. Dia memiliki kekayaan misalkan, gitu ya. Kalau ada anaknya mau minta sesuatu, Masa harus ada orang tua harus menunda-nunda, dan mempersulit ya. mempersulit jawaban, enggak. Itu orang tua di dunia loh, manusia. Apalagi Bapak kita di surga. Apalagi Bapa di surga, dia tidak pernah ingin melihat anak-anaknya ini menderita seharusnya. Oke, jadi di segmen ini saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Anda harus bernasar, pemirsa. Karena ketika kita bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan, berdoa saja juga dengan iman, kita menerima kok jawaban doa ya. Tetapi kenapa beberapa orang mereka memilih bernasar? Nah, kenapa kamu bisa bernasar? Nah, Karena itu. kadang-kadang satu kali begini, ada dorongan dari dalam untuk kita bernasar. Lah, dorongan itu, Bisa datang dari Tuhan ya? ya, dorongan itu yang kita harus lakukan. Ucapkan nasarmu kepada Tuhan. Tapi sebelum bernasar Ya, itu jangan dengan emosional. Oh. Akhirnya, saya mau katakan sekali lagi, banyak orang yang bernasar dengan emosional, ya toh. Tapi kalau saya misalkan saya mau bernasar karena itu dorongan dari hati saya yang kuat, saya ucapkan di hadapan Allah, saya ucapkan di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin itu nasar saya itu jauh melampaui kemampuan saya. lebih dari kapasitas saya. Misalkan saya bernasar ini, Pak Tuhan, kalau misalkan penyakitku sembuh gitu Iya, ya, iya. saya akan mempersembahkan kepada pekerjaan Tuhan 100 juta, misalkan begitu. Misalnya, contoh. Misalnya. Padahal 100 juta itu di luar kemampuan Mampunya saya misalnya 50 juta begitu. saya. Mampu saya cuma 10 juta. Oh, oke. Ya. Nah, mampu saya 10 juta, tapi saya ngomong 100 juta itu Ada dorongan yang kuat ya? bukan karena saya nggak sadar atau dipengaruhi emosional saya. Itu tapi dorongan kuat yang keluar dari hati saya. Nah, itu gimana nanti merealisasikannya? Saya itu? percaya gini, kalau itu saya ucapkan dengan sebuah dorongan dan sebuah pengertian, dengan sebuah kesadaran yang penuh, dengan sepenuh hati kita karena kita mau membalas kasihnya Tuhan, karena kita tuh sudah merasakan kebaikannya Tuhan. Iya. Maka saya percaya itu, walaupun itu di luar kemampuan saya, Tuhan akan menyanggupkan itu. Bahkan kita menerima lebih dari itu ya. Kalau kamu bisa kasih 100 juta sama Tuhan, berarti kan yang Tuhan beri sama kita Lebih bukan dari 100 itu. juta, Wah. berlipat-lipat dari itu. Oke. Tuhan sanggup nggak itu? Sanggup dong. Sanggup. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Tetapi kita tidak bisa berspekulasi ya dalam hal Nggak ini bisa. ya. Harus betul-betul tadi dorongan. Lalu kita bilang, tak pancinglah Tuhan ini, gitu ya. Tak nasar 1 miliar. Yo, aku pernah 1 miliar dia Berkat aku lebih. hatinya tergelitik kasih aku, tapi setelah itu aku lari. Gitu. Itu dia. Ya, bisa nggak Tuhan digituin? Itu modus dan Tuhan kan nggak bisa digitukan. Tuhan nggak bisa digituin. Tuhan nggak bisa Oke. digituin. Yang saya garis bawahi statement bahwa ada satu dorongan dari dalam dan itu dari Tuhan. Iya. Dan kalau memang itu ada dorongan seperti itu, bernasarlah. Tetapi tidak harus. Kalau nggak ada dorongan seperti itu, kita cukup berdoa menyelesaikan dosa dan sebagainya dan kita menerima jawaban doa. Begitu ya. Oke. Kita lanjut di segmen ketiga sesaat lagi. Jangan kemana-mana, bincang santai solusi rohani kembali sesaat lagi.
This is where we live, all of us on this pale blue dot floating in the Milky Way. And we're gonna give you some inspiration, some good stuff, and some funny story from our little planet. You better know it. Pengen tahu gimana keseruannya dan penasaran kita bakal icip-icip apa? Makanya jangan kemana-mana, saya Curasi 3 di Futuris 3. Baiklah pemirsa, puji Tuhan Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani dan saya Walden masih terus menemani Anda. Dapatkah nazar dibatalkan? Itu topik yang membuat kita fokus karena mungkin kita banyak sekali berjanji bernazar dan sekarang kita sulit untuk menggenapinya. Ikuti perbincangan hingga tuntas kemudian kita mendapatkan solusi. Pak James tadi waktu membaca di pengkhotbah, saya agak merinding loh Pak. Ketika seorang mengingkari apa yang dia nazarkan, itu di situ ada kalimat-kalimat Di ayat 5. betul, apakah Janganlah membawa mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tangan? Nah ini kalau merusakkan pekerjaan tangan kan habis semua Pak. Ya, hancur. Bukan cuman merusakkan pekerjaan tangan itu bukan dalam arti cuman Bisnisnya. atau soal uang, tapi ini bisa macam-macam. Iya. Bisa keluarga hancur, bisa kesehatan hancur, kebahagiaan diambil. Menyimak firman ini, apakah kita bisa menarik mundur ke belakang kalau misalnya ada satu kesulitan hidup, kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran, pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang begitu banyak. Apakah itu ada hubungannya mungkin dengan nazar yang dulu pernah kita nazarkan dan kita tidak tepati dan hari ini itu sedang terjadi dalam hidup kita? Sangat mungkin. Bisa ya? Karena kadang-kadang kan kita ini terlalu, ya tadi dibilang gampang ya? terlalu gampang ngomong. Setelah itu, aduh salah ngomong nih. Terlalu gampang ngomong, terlalu gampang melupakan. Ya kan? Sama kan dengan kita seringkali janji-janji sama anak kita supaya dia jadi mau belajar, supaya kita akhirnya kita lupakan sebegitu saja gitu ya, kan. diselimur Ya kan? gitu kan. Nah, itu banyak orang seperti itu. Itu kepada anak manusia, tapi kalau dan kepada akhirnya Tuhan tidak bisa. ketika dia mengalami kehidupan, menjalani kehidupan ke depan ini lebih jauh, dia banyak alami kegagalan, dia banyak alami kehancuran, dia banyak alami banyak macam musibah dalam hidupnya nggak habis-habis. Kadang-kadang dia lupa loh, ini gara-gara yang berapa tahun lalu, gitu loh. Karena terlalu gampang ngomong, gitu loh. Terlalu gampang ngomong sehingga kalau terlalu gampang ngomong ini gampang melupakan, saya tadi bilang ini. Makanya jangan banyak ngomong ya firman Tuhan makanya bilang. kita akhirnya harus kembali semua ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini memberikan menuntun langkah hidup kita gitu. Ya. Firman Tuhan ini menerangi jalan hidup kita. Okay. Ya toh? Kembali ke firman kita lihat, oh, ya ternyata aku salah di sini. Ya, ada kan? sesuatu yang belum saya lakukan. Nah, kadang-kadang kalau kita lupa, oh, kita pikir ada dosa apa. Padahal tidak ada. Padahal semua ya, bukan katanya nggak ada, manusia ini banyak dosa memang Okay. ya toh. Tapi sebetulnya bukan karena itu gitu loh. Tapi kan kadang-kadang kita lupa. Apalagi kalau itu sudah lama, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, kita sudah lupa apa yang kita ucapkan. Oke, jadi berarti solusi untuk kita bisa keluar dari satu keruwetan hidup, saya pakai bahasa itu, adalah genapi. Ya, mengintrospeksi diri itu penting tadi saya bilang toh. Kalau kita bilang selalu melihat ke dalam, Tuhan apa yang kurang, apa yang masih salah dalam hidupku. Kadang-kadang Roh Kudus itu mengingatkan kita. Ya, walaupun menginsafkan ya. Pikiran kita ini sudah terlalu lama, sudah terlalu nggak ingat ya. Kan terlalu banyak ya otak kita ini kan sudah banyak muatan-muatan yang baru lama-lama terpendam semua. Terbatas ya. Tapi Roh Kudus bisa munculkan itu lagi. Makanya perlu diterani. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi, kegagalan apapun, jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan situasi. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan hamba Tuhan juga. Oke. Jangan menyalahkan gembala sidang. Begitu ya Pak ya? Jangan salahkan Pak James, pemimpin rohani Anda. Begitu kalau kan? saya sih sering salah. Oh begitu ya? Sebagai manusia boleh. Maksudnya enggak jauh dari banyak kekeliruan, kesalahan. Iya, tapi kalau itu karena nazar Anda, jangan salahkan orang lain. Jangan punya gaya hidup yang
selalu menyalahkan pihak lain. Oke. Itu jahat di Ya, mata ini Tuhan. pertanyaan penting. Sekarang dalam keadaan terpuruk, nasarnya itu muluk-muluk dulu dan harus digenapi. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari masalah ini dan harus menggenapi nasar itu? Maksudnya? Dulu ini nasarnya kan besar, Besar. dulu. Padahal sekarang ini akibat tidak menggenapi hancur nih. Jadi kan sulit, malah sulit untuk menggenapinya. Nah, Ya. bagaimana kita bisa mengatasi situasinya? Ya kita mulai dari bawah, ya kan? Dari bawah maksudnya gini, beresin semua dengan Tuhan dulu. Beresin dengan Tuhan dulu. Minta Dan ampun gitu ya. ada penyesalan. Tuhan itu butuh penyesalan dari hati kita. Jangan minta ampun pun cuma ngomong tok di mulut, di Iya. bibir. Ya, istilahnya maksudnya intinya begini. Kita tuh harus melakukan apapun itu Menyadari dari betul-betul. hati kita. Gitu. Jangan cuma di luar, di mulut, bibir, gampang ngomong. Oh Tuhan, sorry Bahkan salah orang ngomong, udah. bahkan punya ada satu pepatah bilang lidah tuh tak bertulang. Oh ya. Ya toh, jadi gampang ngomong gitu loh. Terus gitu lupa gitu loh. Nah, makanya sekarang kita mulai semua itu dari hati kita. Penyesalan dari hati. Bapak kita yang di surga itu Bapak yang penuh dengan kasih. Amin. Ya toh. Kalau anaknya menyesal dan mengakui dengan jujur, Iya. ya toh, dia pulihkan. kok. Sengaja atau tidak mungkin ya Dia melupakan pulihkan nasar. kok. Dan ketika dipulihkan kita bisa bayar nasar itu kepada Tuhan. Oke, berarti Jangan pernah melupakan. Dan kalau sudah dipulihkan, jangan pernah lupa. jangan lupa lagi. Itu kembali naik turun terus itu. Ya toh. Aduh. Adakah kamu pernah Iya, iya. pernah menjumpai enggak orang yang seharusnya levelnya itu sudah di sini tapi naik turun jatuh bangun jatuh Naiknya bangun itu jatuh dikit, bangun. turunnya banyak Nah, gitu ya. jatuh bangun istilahnya tuh. Jatuh bangun. Pernah enggak kamu ketemu? Saya orang? sering menemui orang seperti itu. sama, saya juga sama. Saya sering menjumpai orang yang mestinya dia menurut perkiraan Nah, saya kalau levelnya kita udah nih, naik tapi Kalau tidak. di dalam Alkitab, Walden, kalau di dunia ini kan orang punya pepatah gini, dunia ini berputar, kadang kita Di di atas. atas, kadang kita di bawah. Tapi kalau firman Tuhan yang saya percayai, yang saya imani, yang Dia katakan, Tuhan membawa kita naik dan bukan turun. Next level Wow, ya. Next itu level. saya pegang. Oke. Saya nggak pegang pepatah dunia, saya pegang janji Tuhan. Oke, iya. Jadi nasar harus ditepati. Kalau memang ada masalah yang terjadi, sadari, selesaikan dengan Tuhan, Tuhan pulihkan, bayar lagi nasarnya begitu ya. Jangan sampai dipulihkan, lupa lagi, pura-pura lupa lagi, nanti bulat aja seperti itu gitu Itu ya. namanya ndablek itu. Begitu ya. Oke, dan jangan juga menyalahkan orang lain atas kesulitan hidup yang sedang terjadi, karena seringkali yang kita lupakan, yang pernah kita nasarkan itu menjadi penyebab kesulitan yang ada hari ini. Saya masih punya satu segmen. Saya akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Coba kalian adalah Wih. Tiga, dua, satu, go! Wih. Tetap stay tune terus di The Band, tempatnya para musisi. Iya, pemirsa, kita ada di segmen terakhir untuk Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Saya Walden masih bersama Pak James. Dan Pak James, dapatkah nasar dibatalkan? Ternyata tidak bisa ya. Ya bisa. Tidak bisa. Kita menyelesaikannya di hadapan Tuhan itu bukan berarti kemudian kita tidak harus Saya mendapatinya. ingat gini, Tuhan aja mengajar kita untuk kita selalu menepati janji kita Ya. kepada sesama kita. Ya. Itu Tuhan mengajar seperti itu. Hmm. Apalagi Janji kepada Tuhan. Ya. Saya ingat itu Kisah Rasul, Walden. Ya. Itu ada sepasang suami istri, Anania Safira. Di gereja mula-mula ya. Ya, itu dia tuh kan bernasar kepada Tuhan, ya. Kalau dia hasil penjualan tanahnya itu mau Laku. dipersembahkan kepada Tuhan 100%. 100%. Tapi akhirnya
nggak dilakukan. Menyesal Terus dia. Petrus kan itu, Iya, betul. ya itu kan tanya kepada suaminya dulu. Iya. Apakah Dia ini bilang, semuanya? Ya, dia bilang semuanya. Iya, semuanya. Padahal Padahal sebagian, separuh. ya toh, sebagian mati langsung. Langsung mati. Istrinya datang, belum diusung itu mayat suaminya, istrinya ditanyain, bener enggak ini seluruh hasil penjualan tanahmu? Ya bener. Jadi kompromi nih, Betul. suami istri ini. Rupanya sudah sepakat ya. Nah, jadi dia Nasarnya mau lupakan 100%, nasarnya, nasar 100%, akhirnya 50%, sebagian, kasih sebagian. Dan juga mati istrinya Nah. seperti itu. Ya, Oke, jadi dari peristiwa ini Pak, pelajaran apa kesimpulannya yang begini, Iya. Pemirsa yang dikasih Tuhan, dalam kondisi susah kita, dalam kondisi paling di titik nol, yang saya ingin sampaikan, bertekuk lututlah di hadapan Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, membuka hati di hadapan Tuhan untuk menyelidiki segala apa yang dalam hati kita yang masih kurang, itu lebih baik. Dan kalaupun itu sudah dilakukan dan ternyata Roh Kudus mendorong kita untuk bernasar, karena orang bernasar itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, Walden, itu keluar, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan pun akan memperhitungkan nasarmu. Amin. Dan saya percaya gini, kalau Tuhan sudah memberikan apa yang kau minta, jangan pernah lupa. Karena kita bukan berurusan dengan manusia, tapi kita sedang berurusan dengan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Seperti kita bisa mempermainkan manusia, tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, dia penuh kasih, tetapi dia bukan pribadi yang bisa dipermainkan oleh kita. Sebab itu, pemirsa yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan hidupmu hari ini, kalau engkau pernah bernasar, bayarlah nasarmu. Walaupun itu mungkin berat hari ini. Tapi engkau harus lakukan di hadapan Tuhan. Oke. Kira-kira itu. Mungkin saya punya pertanyaan terakhir. Mungkin kita lupa apa yang kita nasarkan. Apakah kita bisa berdoa, Tuhan ingatkan apa yang pernah aku janjikan? Bisa. Seperti saya bilang toh, otak kita nih kalau sudah banyak muatan yang baru, yang lama sudah hilang, terpendam. Dan Tuhan bisa mengingatkan Kalau kita bilang kembali. Roh Kudus ingatkan apa yang aku mungkin pernah janjikan, ya Roh Kudus pasti lakukan itu. Pasti lakukan. Oke. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita lari dari nasar kita kepada Tuhan. Iya. Kita bertanggung jawab atas ucapan-ucapan kita dan bagian Tuhan adalah menggenapi apa yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama, Pak James. Oke. Silakan. Mari pemirsa kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami tahu Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami manusia yang tidak ada bandingannya dengan Engkau. Kami mengerti posisi kami sebagai manusia yang berdosa, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, kami punya Allah yang Kau sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu yang kekasih. Saat ini kami berdoa untuk setiap pemirsa yang sedang menghadapi banyak hal di dalam hidupnya. Kadang-kadang kami mungkin tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan Bapa yang baik dan Tuhan akan menolong langkah demi langkah. Amin. Kalaupun ada pemirsa yang sudah pernah melakukan nasar, mengucapkan kata-kata nasar di hadapan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kata-kata yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan, itu mereka pertanggungjawabkan dengan kenyataan, dengan tingkah laku mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu dicurahkan atas setiap pemirsa pagi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi Amin. ekor. Tuhan mengangkat kami naik-naik dan bukan turun. Dan itu janji-Mu. Dan janji-Mu dia ya dan amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Satu topik perbincangan yang sangat memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Dan Yesus memberkati kami. Iya, dan pemirsa demikian kebersamaan kita untuk bincang santai solusi rohani hari ini. Dapatkah nasar dibatalkan? Tidak. Dan saya berdoa untuk ke depan hidup kita menjadi lebih lancar karena kita menepati apa yang kita nasarkan di hadapan Tuhan. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat berhari Minggu. Saya Walden pamit, Tuhan Yesus memberkati.